Yang pertama ada Meganthropus paleojavanicus. Fosil tulang rahang bawah Meganthropus paleojavanicus ditemukan oleh peneliti kelahiran Jerman Belanda. Ia bernama Gustav Heinrich Ralph von Koenigswald pada tahun 1941 di dekat desa Sangiran, Lembah Sungai Bengawan, Solo. Meganthropus temuan von Koenigswald berasal dari masa Pleistosen awal atau lapisan bawah. Meganthropus atau kerap disebut dengan manusia Sangiran adalah manusia purba tertua yang ditemukan di Indonesia. Ciri manusia purba ini yaitu memiliki badan besar, kening menonjol, dan tulang pipi menebal. Rahang dan giginya besar, diperkirakan hampir sama dengan ukuran rahang gorila. Berdasarkan umur lapisan tanah tempat penemuannya, diperkirakan fosil yang ditemukan itu berumur 1 juta sampai dengan 2 juta tahun. Meganthropus diperkirakan hidup dengan food gathering atau mengumpulkan makanan. Dan makanan utamanya yaitu tumbuh-tumbuhan, sebab pada masa itu mereka belum mengenal api. Dan inilah ciri-ciri Meganthropus paleojavanicus. Yang pertama, berbadan tegap dengan tonjolan tajam di belakang kepala, bertulang pipi tebal dengan tonjolan kening yang mencolok, tidak berdagu, otot kunyah, gigi, dan rahang besar dan kuat. Dalam genus manusia, spesies ini dinamai Meganthropus paleojavanicus, yang berarti manusia besar tertua yang berasal dari Jawa. Mega artinya besar, Anthropus berarti manusia, Paleo berarti tua, dan Javanicus artinya Jawa. Namun, banyak juga ahli yang kemudian mengklasifikasikannya sebagai Homo erectus paleojavanicus. Yang kedua ada Pithecanthropus mojocertensis. Jenis manusia purba lainnya yang juga ditemukan di Indonesia adalah Pithecanthropus robustus dan Pithecanthropus mojocertensis. Manusia purba ini ditemukan oleh Cokro Handojo atau Andojo yang bekerja di bawah Ralph von Koenigswald pada tahun 1936 di Lembah Sungai Brantas. Manusia purba ini merupakan generasi lebih muda dibandingkan dengan Meganthropus paleojavanicus. Jenis manusia purba ini dianggap mirip dengan kera, sehingga disebut pite yang berarti kera. Andojo awalnya mengira tengkorak itu milik orang utan, sehingga dinamai Pithecanthropus atau manusia kera. Namun, von Koenigswald mengenali fosil itu sebagai tengkorak manusia purba. Fosil tersebut berasal dari Pleistosen awal atau lapisan bawah dan dinamai Pithecanthropus mojocertensis. Jenis ini adalah Pithecanthropus yang tertua. Berdasarkan umur lapisan tanah, yakni lapisan bawah dan tengah, diperkirakan Pithecanthropus hidup antara 30.000 sampai dengan 2 juta tahun yang lalu. Pithecanthropus hidup secara berkelompok dan hunting and food gathering atau berburu, menangkap ikan, dan mengumpulkan makanan. Pithecanthropus sudah menggunakan alat untuk mencari makanan. Alatnya sangat sederhana, yakni batu atau kayu yang ditemukan. Beberapa contoh alat dari batu yang digunakan adalah kapak genggam, kapak perimbas, dan kapak penetak. Alat ini banyak ditemukan di Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur. Kendati sudah menggunakan alat, mereka belum mengolah atau memasak makanannya. Penemuan yang kontroversial ini menimbulkan perdebatan soal klasifikasi manusia purba. Von Koenigswald pun mengubah nama spesies dari Pithecanthropus mojocertensis menjadi Homo mojocertensis. Dan inilah ciri-ciri Pithecanthropus mojocertensis. Badan tegak tapi tidak setegak Meganthropus. Tinggi badannya sekitar 165 sampai dengan 180 cm. Tulang rahang dan geraham kuat. Bagian kening menonjol, hidung lebar dan tidak berdagu.
volume otak belum sempurna, kapasitasnya hanya 750 sampai dengan 1300 cc. Tulang atap tengkorak tebal dan berbentuk lonjong. Organ pengunyah dan otot tengkuk sudah mengecil. Otot kunyah tidak sekuat Meganthropus. Makanannya pun masih kasar. Makanan bervariasi, yaitu tumbuh-tumbuhan dan daging hewan hasil buruan. Yang ketiga ada Pithecanthropus erectus. Kelompok manusia praksara ini ditemukan oleh Dubosi pada tahun 1890 sampai dengan 1892 di Desa Trinil, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur. Pithecanthropus erectus diketahui hidup sekitar 1 juta sampai dengan 600.000 tahun yang lalu. Berdasarkan temuan Dubosi, diketahui manusia purba ini memiliki ciri-ciri, yaitu berbadan tegap dengan alat pengunyah yang kuat, tinggi badan sekitar 165 sampai dengan 170 cm, dengan berat badan sekitar 100 kg. Berjalan tegak, makanannya kasar dengan sedikit pengolahan, mempunyai kemampuan berpikir yang masih rendah, dan volume otak masih sebesar 900 cc. Yang keempat ada Homo erectus soloensis. Manusia purba berikutnya yang ditemukan di Indonesia adalah Homo soloensis. Seperti namanya, fosil manusia purba ini ditemukan di sepanjang Bengawan Solo oleh C. Terhar, Ralph von Koenigswald, dan W.F.F. Over North pada tahun 1931 sampai dengan 1933. Homo soloensis diperkirakan hidup dari 900.000 sampai dengan 2 juta tahun yang lalu. Von Koenigswald banyak menemukan fosil dan artefak prasejarah di daerah tersebut, antara lain tengkorak anak-anak, hewan menyusui, dan aneka perkakas. Ia kemudian membagi lembah Bengawan Solo menjadi 3 lapisan. Yang pertama lapisan Jetis, lapisan Trinil, dan lapisan Ngandong. Untuk Homo soloensis, von Koenigswald menemukan 11 fosil tengkorak, dan sebagiannya telah hancur, namun masih ada beberapa yang masih layak untuk bahan penelitian lebih lanjut, meskipun tulang rahang dan gigi ke-11 tengkorak itu sudah tidak ada. Menurut von Koenigswald dan R. Weidenreich, manusia purba ini lebih tinggi tingkatannya dibandingkan dengan Pithecanthropus erectus. Mereka bahkan layak disebut sebagai Homo atau manusia. Juga diperkirakan makhluk ini merupakan evolusi dari Pithecanthropus mojokertensis atau disebut Homo mojokertensis. Demikianlah penjelasan tentang manusia purba yang ditemukan di Indonesia. Jangan lupa like and subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.